Hai Business Leaders, apa kabar? Nama saya Dani dan saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan Anda di webinar kita di online.ide-business.com. Dan ini adalah webinar kita yang ketiga sejak diadakannya social distancing atau PSBB yang singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Dan jadi apa kabar Anda nih di saat bisnis Anda atau karir Anda, pekerjaan Anda terkena dampak dari PSBB? Saya harap Anda tetap semangat karena nanti dalam webinar ini kita akan belajar banyak hal mengenai leadership, mengenai teamwork, dan bagaimana kita bisa tetap produktif dan tetap bisa sukses di tengah-tengah hambatan PSBB ini. Dan juga saya sangat senang menemukan teman-teman baru di berbagai macam kota di luar Jakarta di webinar-webinar kita yang terakhir, dan saya sangat senang kalau Anda bisa kembali sedang bersama-sama dengan kita kembali pada hari ini. Dan jadi balik ke topik kita yang utama hari ini adalah mengenai teamwork in social distancing. Bagaimana bikin tim kita kompak dan bisa bekerja sama di tengah-tengah social distancing ini. Dan mudah-mudahan kita ada idenya nih ya. Nah, jadi saya akan bagi webinar kita menjadi dua segmen. Segmen yang pertama, kita akan bicara masalah prinsip-prinsip leadership, prinsip-prinsip bagi Anda, si bosnya dan manajernya, bagaimana bisa membentuk teamwork di dalam tim Anda. Itu yang pertama, bagian pertama. Dan bagian yang kedua adalah ide-ide praktis, bagaimana kita bisa membangun teamwork, team building, walaupun kita sedang mengalami namanya social distancing. Dan ide kedua ini nanti kita bahas setelah ide pertama kita kuasai bersama-sama. Jadi teamwork in social distancing, segmen pertama. Apa nih kok segmen pertama? Segmen pertama kita pakai singkatan ideas atau ideas ya. Dan I yang pertama, kalau teman-teman mencatat, itu mengenai yang namanya intentional. Nah, intentional ini artinya kalau kita bertindak, itu kita bertindak dengan tujuan. Tidak ada tindakan-tindakan atau action-action kita, perilaku-perilaku kita yang kita lakukan hanya sekedar dibatasi oleh dipengaruhi oleh emosi atau mood atau bertindak serampangan dan sebagainya. Tetapi bertindak dengan tujuan atau intentional artinya kita membentuk tim kita supaya setiap tindakan mereka jadi punya makna. Jadi mereka paham apa yang sedang dikerjakan dan kenapa kita mesti ngerjain itu. Kalau tim kita ikutan meeting online seperti ini, apa tujuannya saya mau ikutan meeting online? Kenapa saya mesti install Zoom? Kenapa saya perlu buat laporan? Kenapa saya perlu tetap marketing? Kenapa saya tetap harus buat laporan setiap akhir hari dan sebagainya? Dan tim kita perlu tahu bahwa setiap pekerjaan mereka ini harus punya tujuan. Mereka harus tahu apa yang sedang dikerjakan dan mengapa. Kenapa? Karena bagi tim Anda berhasil, agar tim Anda bisa berhasil, terlepas ada social distancing atau enggak, Anda perlu punya tim yang kalau bekerja itu mereka tahu apa yang mereka kerjakan, mereka bekerja dengan tujuan. Jadi bukan hanya sekedar aduh saya lagi pengen ngerjain ini, tapi saya bertindak dengan tujuan. Mereka bisa mampu fokus karena mereka tahu tujuan mereka, dan akhirnya mereka bisa produktif. Dan saya punya satu cerita yang saya ambil dari sebuah buku. Izinkan saya bacain bukunya ya buat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini cerita mengenai seorang operator radio amatir. Dan jadi waktu ada orang yang dengerin sebuah siaran radio, dan di siaran radio itu ada seorang lelaki tua yang sedang menasihati seorang anak muda di radio itu. Dia bilang bahwa jadi kisahnya itu adalah bahwa si laki-laki tua ini menasihati anak muda ini yang long distance gitu sama keluarganya. Dan dia bilang seperti ini, saya punya saran yang selama ini terus membantu saya tetap berfokus pada niatan-niatan baik saya. Gimana caranya Pak? Tanya anak muda itu. Dan orang tua ini bilang begini. Jadi suatu hari saya berduduk dan berhitung. Dia bilang rata-rata usia manusia itu 75 tahun. Kemudian saya mengalihkan 75 itu dengan 52 minggu. 75 tahun kali 52 minggu, dan hasil ada 3.900 minggu, 3.900 weekend. Jadi setiap manusia itu punya 3.900 weekend. Punya jadi
Setiap kita punya seperti itu kurang lebih. Kemudian dia bilang, namun saya baru sadar bahwa saya itu punya 3.900 weekend setelah umur saya 55 tahun. Jadi saya sudah buang-buang waktu 2.800 hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi kalau saya sampai dikasih sama Tuhan umur panjang sampai usia 75 tahun, berarti sisanya saya hanya punya sisa 1.000 weekend untuk saya bisa nikmati dan produktif, baik itu bersama dengan keluarga saya maupun dalam cita-cita saya. Jadi dia bilang, oleh sebab itu yang saya lakukan adalah saya beli 1.000 kelereng, dan kemudian saya masukin ke sebuah wadah plastik bening. Jadi setiap hari Sabtu saya keluarin 1 kelereng, buang. Setiap Sabtu saya keluarin 1 kelereng, buang. Dan lama-lama saya jadi tahu bagaimana sisa hidup saya itu tinggal seberapa. Dan itu membuat saya jadi lebih bijaksana. Dan banyak di antara kita, termasuk tim kita, perlu memahami hal yang sama. Bahwa 1 bulan kita hanya punya 4 minggu untuk bekerja. Dan umur kita nggak semakin banyak, tapi semakin sedikit. Dan kalau kita isi setiap hari-hari kita atau minggu-minggu kita dengan hanya sekedar dengan serampangan, tidak punya tujuan kenapa saya melakukan ini, maka yang terjadi adalah kita menyia-nyiakan hidup kita. Karena banyak sekali tim kita yang seperti itu toh, ya. Kadang-kadang kita banyak yang namanya dipengaruhi sekali dengan mood. Kalau kita lagi kesel sama orang, kita lagi kesel sama rekan kerja, kita lagi kesel sama bos kita kerjanya jadi serampangan. Dan kita membuang 1 minggu misalkan, atau 2 minggu, atau bahkan bisa buang-buang waktu sampai 1 bulanan, atau bahkan sampai ada yang resign cuma gara-gara nggak senang sama orang. Dan jadi yang pertama adalah intentional. Saya mau izinkan saya baca sebuah quotes dari Willis R. Whitney. Willis bilang seperti ini, bahwa beberapa orang bisa memunculkan ribuan alasan mengapa sesuatu tidak bisa dilakukan. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah 1 alasan kenapa mereka bisa melakukannya. Beberapa orang bisa memunculkan ribuan alasan mengapa saya tidak bisa melakukan ini di pekerjaan. Padahal yang mereka butuhkan hanya sekedar 1 alasan untuk bisa melakukannya. Oke, next. Oke, yang pertama adalah tadi kita kalau mau jadi tim yang bisa kompak, setiap kita mesti mengerjakan sesuatu secara punya tujuan. Jadi intentional seperti itu ya, bertindak dengan tujuan. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah kita perlu bisa diandalkan. Kita perlu bisa diandalkan. Dan saya mau awali dengan kisahnya Superman. Nah, ini aktor yang ada di layar kaca Anda, aktor yang namanya Christopher Reeve, itu salah seorang pemeran Superman yang sangat berhasil. Dan di usia 42 tahun 1995, dia sudah membintangi 17 film termasuk Superman. Dan dia juga selain bintang film, dia itu juga atlet, dia bisa bermain ski, dia bisa menyelam, dan dia juga seorang penunggang kuda. Nah, sayangnya di tanggal 27 Mei, kalau teman-teman pernah dengar berita atau pernah baca berita, Christopher Reeve ini waktu dia lagi naik kuda, ikut kompetisi pacuan kuda, dia terjatuh dari punggung kudanya dan kepalanya membentur sebuah palang, dan akhirnya dia lumpuh. Dan waktu dia lumpuh, kenapa lumpuh? Karena dia kena patah gantung gitu, jadi tulang punggungnya juga patah dan sebagainya. Dan yang menarik dari kisah Christopher Reeve ini adalah bagaimana istri dan anaknya Will, yang bernama Will, itu menjadi tim yang bisa diandalkan oleh sang Superman. Mereka bukan hanya melatih dia untuk bisa hidup, tapi mereka melatih dia dan menjadi tim yang bisa diandalkan supaya Christopher Reeve bukan hanya bisa hidup, tapi juga bisa sehat. Sampai akhirnya mereka bilang bahwa mereka bekerja sama sebagai satu tim yang kompak, membuat Christopher Reeve akhirnya membuat satu lembaga yang bisa membantu begitu banyak orang yang mengalami hal yang sama. Dan dalam kehidupan kita pun, Bapak Ibu, kita perlu bisa menjadi tim yang bisa diandalkan satu sama lain oleh tim kita, dan tim kita juga demikian sama sesama kolega yang mereka miliki dalam suatu perusahaan. Nah, terima apa sih coach
inti dari bisa diandalkan itu. Nah, kalau Anda mencatat, ada 4 hal yang menjadi inti bisa diandalkan. Pertama adalah orang yang bisa diandalkan, karyawan bisa diandalkan, itu niatnya tulus untuk bekerja. Tulus artinya bahwa dia tidak mau mengutamakan dirinya sendiri. Jadi pikirannya bukan masalah saya duluan yang penting, tetapi satu perusahaan, satu tim itu yang penting. Jadi nilainya harus tulus. Dan yang kedua, dia punya sikap yang bertanggung jawab. Dan tingkat tanggung jawab ini ditunjukkan dengan pola pikir yang pola pikir yang smart, yang bijak gitu. Ada satu cerita, ada seorang reporter televisi. Reporter televisi diutus sama bosnya untuk meliput satu game, satu pertandingan di satu arena. Dan si reporter ini orangnya nggak bisa diandalkan gitu, malas-malasan, niatnya nggak tulus. Kalau dia merasa komisinya kurang gede, gaji kurang gede, dia malas-malasan seperti itu. Mungkin banyak di antara kita juga seperti itu mungkin. Just joking ya. Anyway, jadi si reporter ini pas dia kembali ke ke kantornya, dan dia bilang, mana beritanya? Bosnya nanya, mana beritanya mengenai pertandingan itu? Terus dia juga bilang gini, nggak bisa pak, jadi saya nggak bisa nulis berita. Kenapa? Ya karena pertandingannya batal. Loh, kok batal? Iya karena gedung pertandingannya itu rubuh. Terus bosnya cuma nanya gini, oke, sekarang mana? Kamu nulis berita mengenai gedung pertandingan rubuh itu nggak? Itu berita menarik loh. Dia bilang, enggak, itu kan bukan tugas saya. Nah, itu bukan tugas saya. Jadi pola pikirnya nggak bijak. Dan yang perlu jadi tim yang bisa diandalkan, dia punya nilai tulus, niat tulus, punya tanggung jawab, pola pikirnya bijak, dan juga dia bisa konsisten dalam bekerjanya. Dan saya mau bacain kita sebuah puisi nih, boleh ya? Ini puisinya bagus banget. Waktu saya baca puisi ini, saya bilang, gila, ini puisinya keren banget. Jadi puisinya ditulis oleh seorang yang bernama Edward Everett Hale. Dia bilang seperti ini, dan harapan saya adalah puisi ini jadi bicara juga sama kita. Dia bilang seperti ini, aku memang hanya seseorang. Namun, aku adalah seseorang. Aku tidak bisa melakukan segala sesuatu, tetapi aku bisa melakukan sesuatu. Dan karena aku tidak bisa melakukan segala sesuatu, aku tidak akan menolak melakukan sesuatu yang bisa aku kerjakan. Saya ulangi buat kita semua. Edward Hale bilang seperti ini, aku memang hanya seseorang, tetapi aku adalah seseorang. Aku tidak bisa melakukan segala sesuatu, tetapi aku bisa melakukan sesuatu. Dan karena aku tidak bisa melakukan segala sesuatu, aku tidak akan menolak untuk melakukan sesuatu yang bisa aku kerjakan. Dan harapan saya adalah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan. Kalau yang pertama adalah kita harus intentional, bertindak dengan tujuan. Yang kedua, kita bisa diandalkan. Dan para bos-bos, dengar nih, ada satu quote buat Anda dari Wolfram von Eschenbach. Ini susah banget namanya ya. Dia bilang gini, para bos, para leader, jangan takut kepada karyawan yang suka berdebat atau membangkang atau mempertanyakan keputusan Anda. Jangan takut sama mereka. Justru Anda perlu takut sama siapa? Sama orang-orang yang suka mengelak, suka bikin alasan. Dia bilang seperti itu. Oke, jadi yang pertama intentional, bertindak dengan tujuan. Yang kedua bisa diandalkan. Yang ketiga apa, coach? Yang ketiga kalau Anda mau mencatat adalah enthusiastic atau antusias. Oke, jadi ideas, intentional, dapat diandalkan. Yang ketiga adalah enthusiastic atau antusias atau penuh semangat. Dan saya mau bawa kisah kita menjadi kisahnya Harley Davidson. Dan saya bukan penggemar motor besar, karena saya nggak bisa nyetir motor yang pakai kopling. Tapi kisah Harley Davidson yang ini itu keren banget. Jadi kisah seperti ini, bahwa Harley Davidson, tahu nggak Bapak Ibu bahwa Harley Davidson ini, saya nggak bahas kisah di mana waktu mereka itu dimulai. Jadi di bulan Juni 1998 memang yang namanya Harley Davidson ini berulang tahun hingga 95 tahun. Dan jadi
udah berapa tahun tuh mereka berdiri ya? Mereka berdiri tahun berapa? 1998 dikurang 95. Jadi Harley Davidson itu muncul tahun 1903 dan diprakarsai oleh orang namanya William Harley dan Arthur Davidson. Dan mereka bikin sepeda motor dari sepeda kayu yang dipakai motor, kemudian berhasil dan akhirnya banyak yang mesen dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, cuma yang menarik adalah di tahun 1960 Harley Davidson ini mulai IPO, udah mulai jual saham dan dibeli sama seorang produsen motor dari Jepang. Dan dari motor Amerika tiba-tiba ada investor dari Jepang nyuntikin dana. Dan gaya kerjanya tiba-tiba berbeda aja langsung. Jadi kantor dipindahin ke New York, pabrik dipindahin ke Pennsylvania dan sebagainya. Dan moralitas tim menurun. Kenapa? Ya karena gaya kerjanya benar-benar beda dan Harley Davidson mengalami kerugian di tahun 60-an itu. Dan tapi para pemimpin-pemimpin Harley Davidson yang lama, mereka tidak tidak patah semangat. Justru mereka memompa semangat dari dalam. Dan yang menarik adalah tahun 1981. Jadi 1981 dikurangi 1965 tadi. Saya maaf ya kalkulator. Itu 16-an tahun. Kemudian ada 13 manajer, 13 GM, 13 direktur dari Harley Davidson yang awal mereka kumpulin dana dan kemudian membeli kembali saham Harley Davidson dari produsen Jepang tersebut. Dan mereka bangun kembali, pompa kembali semangat timnya, dan akhirnya Harley Davidson sampai sekarang, Bapak Ibu, profitnya itu miliaran dolar Amerika. Dan jadi apa yang menyelamatkan Harley Davidson? Yang menyelamatkan Harley Davidson adalah semangat para leadersnya. Oleh sebab itu saya sering kali bilang sama kita semua bahwa leaders kita itu adalah seperti remote AC. Nah, remote AC saya agak jauh, saya ambil buat kita semua. Anda adalah remote AC. Semangat tim dipengaruhi oleh semangat Anda. Jadi kalau Anda pasang semangat timnya waktu Anda datang ke kantor, Anda mulai virtual meeting dan sebagainya, Anda udah lemas, malas-malesan, tim Anda jadi ikut-ikutan. Anda kaku, garang, tim Anda ikut-ikutan. Anda bersemangat, tim Anda juga ikutan semangat. Jadi kisah Harley Davidson, Bapak Ibu bisa cek nanti di Google. Tapi bagaimana yang menampilkan Harley Davidson adalah antusiasme dari 13 orang eksekutif yang ngumpulin dana kongsian, kemudian beli kembali saham, dan kemudian memompa semangat itu dari dalam. Dan gimana Coach kalau saya mau bikin tim saya jadi antusias dong kalau gitu? Yang pertama-tama adalah kita perlu berikan teladan. Dan teladan akan 3 hal. Leaders, catat ini baik-baik kalau Anda mau catat. Oke, yang pertama adalah sebagai seorang pemimpin. Sama seperti 13 eksekutif di Harley Davidson, kita perlu bertanggung jawab mengembangkan semangat kita dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita jadi pemimpin, jadi leaders, pastikan semangat itu datang dari dalam, dari internal, bukan dari luar. Bukan dari order ini pecah telur, baru kita semangat. Si supplier ini mau kasih harga murah, baru kita semangat. Si orang piutang ya macet ini dia mau bayar, jadi semangat dan sebagainya. Semangat itu perlu kita teladani dengan kasih tahu pada tim kita bahwa saya sebagai leadernya, saya punya semangat dari dalam. Punya semangat dari dalam, karena dari luar itu semangatnya mudah diombang-ambingkan. Nilainya naik turun. Tapi balik lagi ke semangat kita. Kenapa saya mau jadi pemimpin, kemana saya mau jadi punya bisnis, dan jaga semangat itu dari dalam. Baik itu dengan cukup istirahat, cukup olahraga dan sebagainya, sehingga karena Bapak Ibu, saya cuma pikir seperti ini bahwa saya percaya karena sejak tahun lalu lah baru saya mulai kenal olahraga. Thanks untuk Pak Edwin yang ngajarin saya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau Anda tidak jaga kesehatan tubuh Anda, semangat Anda nggak bisa datang dari dalam. Ya. Dan Anda perlu tetap sehat untuk bisa punya jiwa yang kuat dan jiwa yang bersemangat. Seperti itu. Oleh sebab itu juga tadi di kisah yang pertama, Christopher Reeve, dia tetap dilatih sama Dana dan Will, istri dan anaknya, untuk bukan hanya
untuk bisa survive, tapi untuk tetap sehat dan akhirnya dia bisa punya semangat untuk mendirikan Christopher Reeve Foundation, Bapak Ibu. Yang kedua adalah Anda perlu tunjukkan sama tim, memberikan teladan bahwa saya ini bisa mengendalikan perasaan saya. Banyak di antara kita yang nunggu mood, nunggu perasaan kita enak, baru kita mau ngerjain sesuatu. Ya kan? Banyak kan? Bagi teman-teman yang klien bisa jadi, aduh, saya baru mengerjain home fund kalau pas lagi saya semangat nih. Enggak. Justru kita mesti tunjukin sama tim bahwa saya sebagai bosnya, sebagai atasannya, saya mengendalikan perasaan saya. Artinya, saya, walaupun saya lagi nggak suka ngerjain sesuatu, saya tetap ngerjain itu, karena justru gara-gara waktu saya bertindaklah, muncullah perasaan-perasaan yang baik. Muncullah mood untuk meneruskan. Kadang-kadang kita gitu kan, ya kita nggak mood banget nih, tapi waktu kita paksain kerja, setelah 10 menit, setelah 20 menit, tiba-tiba kita jadi semangat, dan tetap lanjutin sampai akhir. Betul nggak? Ayo, berapa banyak home fund, berapa banyak goal yang Anda tetap mau kerjain, habis webinar ini, mulai kerjain. Besok, mulai kerjain, Bapak Ibu. Dan tunjukkan teladan bahwa Anda bergaul dengan orang-orang yang penuh semangat juga. Jadi kalau kita mau berikan teladan sama tim, kita bilang bahwa saya sebagai bosnya pun, pertama, saya bertanggung jawab akan semangat saya dari dalam, saya jaga kesehatan saya, mensana in corpore sano. Yang kedua, saya mengendalikan perasaan saya. Kalau lagi saya nggak suka ngerjain sesuatu, saya latih diri saya, kendalikan perasaan saya, tetap ngerjain, sehingga perasaannya kemudian baru muncul setelah saya ngerjain. Dan yang ketiga, saya bergaul dengan orang-orang bersemangat. Artinya, jangan kumpul sama bapak-bapak, ibu-ibu yang demen gosip, demen hoax, bikin kita takut mengenai masa depan. Tapi berkumpul dengan orang yang semangat, yang ngumpulin apa sih good news yang masih ada, kabar-kabar baik yang masih ada di Indonesia, di dunia, terkait dengan COVID, terkait dengan bisnis, dan seterusnya. Oke? Jadi, yang pertama tadi apa? Yang pertama, intentional. Tindakan kita harus punya tujuan, jangan serampangan. Yang kedua, dependable. Bisa diandalkan. Yang ketiga adalah enthusiastic atau punya semangat. Kita sisa 2 lagi, dan kita akan sambung ini setelah ini. Oke, next. Kalau yang pertama intentional, yang kedua dependable, bisa diandalkan, dapat diandalkan. Yang ketiga adalah enthusiastic atau penuh semangat. Yang A-nya apa, Coach? Yang A-nya itu adalah adaptable, adaptasi, mampu menyesuaikan diri. Dan saya punya ide nih, kalau Bapak Ibu menonton webinar kita pada hari ini, tahukah Anda bahwa besok hari Senin, kita akan tayangkan ulang webinar ini jam 12 siang. Jadi kalau Anda mau minta tim Anda ikutan nonton, sok silakan diajakin timnya nonton besok jam 12 siang. Jadi supaya tim Anda juga bisa belajar poin ini juga, ideas juga itu juga bisa diajarin. Kita bisa belajar sama-sama ya. Jadi yang ketiga adalah, yang keempat adalah mengenai mampu menyesuaikan diri. John Maxwell bilang seperti ini: jika kita tidak mau berubah, jika seorang karyawan tidak mau berubah demi kepentingan seluruh tim, maka karyawan tersebutlah yang akan diubah. John Maxwell bilang seperti itu. Jadi, kalau seorang karyawan tidak mau berubah untuk kepentingan seluruh tim, maka karyawan tersebutlah yang akan diubah. Diubah itu artinya apa? Bisa jadi dimutasi atau dikeluarkan. Teamwork, Bapak Ibu, jadi kekompakan tim sama sifat yang kaku, itu kayak air dan minyak, nggak mungkin bisa jodoh. Orang yang mau kompak sama orang yang kaku itu nggak mungkin bisa berjodoh. Dan oleh sebab itu kita perlu pahami apa sih karakteristik tim yang bisa menyesuaikan diri. Orang-orang yang bisa menyesuaikan diri itu tanda-tandanya adalah dia mau terus belajar. Dia mau belajar. Dia paham bahwa supaya saya bisa menghasilkan lebih baik, saya perlu belajar terlebih dahulu. Nah, sebab itu ada orang yang namanya Jim Rohn, dia bilang bahwa learn before you earn. Yang pertama. Yang kedua, dia tim yang mampu menyesuaikan diri itu dia merasa nyaman, merasa comfortable. Bukan comfort zone ya, bukan comfort zone yang artinya dia malas-malasan, bukan itu, tapi dia comfortable. Artinya dia kalau melihat temannya bertindak, bosnya bertindak dan sebagainya, dia ini nggak curigaan. Karena banyak orang-orang, karyawan-karyawan itu satu sama lain tidak saling percaya sebenarnya.
Mereka melihat hampir segala hal menjadi sebuah rintangan atau ancaman. Misalkan ada bosnya, misalkan Anda rekrut tim baru untuk masuk dalam satu kantor. Ada aja pasti ada orang yang merasa terancam gitu. Ini orang baru ini mau ngapain ya? Apa dia akan lebih dipercaya? Atau saya akan dikeluarin gagal orang baru ini masuk? Jadi curigaan aja gitu. Atau jabatan berubah. Yang tadinya dia bagian A, tiba-tiba bosnya mikir ya, ini kayak tim ini punya bakat juga untuk bagian B. Ya udah deh, saya swap aja, saya tuker sama temen dia. Dia mulai pegang B, temennya pegang A, seperti itu. Bosnya sebenarnya tujuannya tulus-tulus aja, karena dia ngeliat bakat, mungkin ada tes bakat dan sebagainya, dan dia merasa bahwa bakat kamu di situ, kamu akan sangat-sangat sukses di sini, di B. Tapi ada orang-orang yang nggak merasa nyaman, dan dia akhirnya tiba-tiba merasa curigaan gitu. Ini bos saya udah mau nyingkirin saya, atau bos saya lebih favorit, lebih anak emasin yang si ini, dan sebagainya. Kemudian akhirnya, karena nggak mampu menyelesaikan diri, jadi dia, jadi bottleneck gitu, di dalam perusahaan itu. Diam-diaman, nggak mau ngomong, dan sebagainya, curigaan, dan sebagainya. Atau ada cara-cara berubah. Bosnya dulu bikin accounting pakai program ini, sekarang tiba-tiba pakai program ini. Ada aja orang-orang yang bisa jadi curigaan. Ini bosnya nggak masuk, kenapa mesti caranya diubah? Saya udah nyaman dengan cara ini, kenapa mesti berubah, dan sebagainya. Dan jadi perasaan nyaman itu penting bagi orang-orang yang mampu menyesuaikan diri. Yang pertama, dia mau belajar. Yang kedua, dia punya perasaan nyaman terhadap perusahaannya. Dia tahu ini keluarga gitu. Ini keluarga saya yang kedua, my second home. Dan ini tim saya. Dia juga kreatif dan inovatif. Dia tahu bahwa untuk bisa menghasilkan tidak perlu ada kemewahan. Solusi segala sesuatu itu bukan uang, tetapi adalah bagaimana dia bisa inovatif, melihat kesempatan yang ada, dan melihat pengalaman masa lalu untuk menyelesaikan solusi-solusi yang problem-problem yang ada di masa kini. Dan yang keempat, dia suka melayani. Intinya orang yang mampu menyelesaikan diri itu, kalau dia lihat timnya, temennya lagi kelabakan ngerjain sesuatu dan dia sudah kelar ngerjain kerjaan dia mampu menyelesaikan diri dengan cara dia mau melayani. Apa yang bisa saya bantu, dan sebagainya, dan sebagainya. Horace Mann, dia bilang seperti ini, bahwa cuek dan tidak melakukan apa-apa bagi orang lain dalam satu lingkup perusahaan, tidak membantu orang lain, tidak melakukan apa-apa untuk orang lain, itu sama dengan tidak melakukan apa-apa untuk diri sendiri. Karena kecepatan tim mengerjakan sesuatu secara kompak itu menguntungkan dirinya sendiri juga sebenarnya. Oke, jadi yang pertama, Bapak Ibu, kita bicara masalah yang namanya intentional. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga adalah enthusiastic atau semangat. Yang keempat adalah adaptable, adaptasi, bisa menyesuaikan diri. Yang terakhir adalah S. S itu adalah solution oriented. Solution oriented atau mengutamakan solusi. Solusi itu yang dipikirkan. Dan bagi tim sebuah bisa kompak ya, kita perlu punya orang-orang yang pikirannya penuh dengan solusi, atau mikirinnya solusi terus. Jadi kalau ada masalah, karena gini, hampir semua orang bisa deteksi masalah, betul gak ya? Ya. Misalkan satu ruangan ini tiba-tiba saya merasa gerah gitu. Oh, panas nih, gerah gitu. Semua orang bisa deteksi bahwa saya sedang gerah atau kita sedang kegerahan. Tetapi hanya sedikit orang yang mengutamakan solusi, yang mikirin bahwa orang kelihatan kegerahannya, kita pada kegerahannya. Terus mikirin gini, apa solusinya? Hanya sedikit orang yang mikirin solusinya gitu. Orang hanya kadang-kadang cuma stop sampai ke deteksi masalah, kemudian nyinyir, ngoceh-ngoceh, kritik-kritik, tapi nggak bisa keluarin solusinya. Dan tapi kabar baiknya adalah, siapapun kita bisa jadi pribadi yang solution oriented. Jadi caranya gimana, Coach? Caranya adalah ubah perspektif kita. Ubah perspektif. Apapun yang orang lain katakan mengenai situasi Anda, itu sebenarnya belum tentu masalah. Apapun yang katakan orang lain pada kita mengenai situasi kita, mengenai masalah kita, sebenarnya bukan masalahnya. Misalkan sebagai contoh,
penjualan menurun karena wabah corona. Itu banyak orang bilang ke kita begitu kan ya. Dan tapi itu bukan belum tentu masalahnya. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang perspektif, maka kita bisa bilang bahwa ini hanya sekedar kemunduran sementara. Kemunduran sementara, nggak akan selama-lamanya seperti itu. Yang kedua, kita bilang bahwa krisis ini adalah bagian dari proses menuju sukses. Perspektifnya bisa diubah seperti itu. Dari masalah menjadi proses menuju sukses. Atau krisis ini justru ada kesempatan belajar masuk ke market baru yang selama ini kita tunda-tunda untuk masuk. Perspektif berubah, maka kita bisa melihat solusi. Yang berikutnya adalah untuk bisa jadi pribadi yang berorientasi pada solusi, kita perlu paham bahwa semua persoalan bisa diselesaikan. Manusia Tuhan ciptakan serupa dengan dan segambaran dengan Tuhan, dengan kemampuan untuk bisa menciptakan solusi. Dan di sepanjang sejarah Bapak Ibu, begitu banyak hal yang bisa membuktikan bagaimana manusia kita nih, mankind, manusia ini, kita terampil sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Masalah jarak, kita bisa ciptain yang namanya mobil, kereta, sampai akhirnya pesawat terbang. Masalah pengiriman data, kita bisa ciptain dari mulai burung merpati, surat, telegram, sampai email, sampai sekarang instant messaging yang bisa kirimin WhatsApp dan sebagainya, kirimin dokumen dengan sangat-sangat cepat. Ya. Dan jadi semua persoalan bisa selesaikan. Dan persoalan yang ada justru bisa memperkuat kita untuk bekerja sama. Jadi kita rekap yuk sama-sama apa yang kita pelajari di segmen pertama. Yang pertama adalah untuk bisa punya tim yang kompak selama masa social distancing maupun di luar itu, mudah-mudahan cepat reda. Adalah pertama, kita perlu intentional. Kita berlatih menjadi tim, bagian tim yang kalau mengerjakan sesuatu itu mengerjakan dengan tujuan, tidak serampangan. Yang kedua adalah kita bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Yang ketiga adalah kita enthusiastic. Kita penuh semangat. Semangat dari dalam, bukan dari luar, bukan nemu dari luar. Yang keempat adalah kita mampu menyesuaikan diri. Adaptable, mampu beradaptasi. Dan terakhir adalah kita orientasinya adalah solusi, bukan hanya pada masalah.